وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati seluruh jajaran pengelola pengurus masjid Kampung Seklap ya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, keistiqomahan, dan juga kesabaran di dalam mengelola masjid yang mulia ini. Dan juga hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang hadir pada kesempatan bedah buku atau kaji kitab yang berjudul Saat Istri Berkata, Kalau Jantan Ceraikan Aku. Buku yang saya tulis ini lebih banyak mengungkap problematika permasalahan. Dan buku yang keempat tentang rumah tangga lebih pada solusi dan penyelesaian yang saya kasih tajuk atau judul One Heart, yaitu rumah tangga satu hati satu langkah, dan insya Allah sebentar lagi akan terbit. Sebetulnya agama kita ini sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus untuk memberikan konsep tentang tata cara rumah tangga. Sampai-sampai Allah memasukkan bagian daripada ayatnya
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Wa min ayatihi berarti di sini tidak hanya sekedar syariat. Ayat rumah tangga adalah ayat. Kapan? Ketika dicapai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk meraih paham ya Pak ya? Meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah butuh proses. Makanya Allah katakan la ayatil liqaumi yatafakkarun. Butuh otak cerdas dan cerdik untuk berumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk kita itu sampai kepada cerdik, cerdas dalam mengelola rumah tangga ini, Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah sangat cukup untuk membekali kita. Tinggal kemauan dan kemampuan berpadu menjadi suatu kekuatan, power bagus untuk praktek. Permasalahannya itu kadang-kadang begini. Kita sudah berobat ke dokter profesional, obatnya bagus, tak mau minum. Itu permasalahan utama. Kalau sekarang dokternya bagus, obatnya Masya Allah, tak mau minum, tak mau masuk sini, kapan bisa sembuh? Tak mungkin. Kayaknya dipakai begini ya. Berat juga. Insya Allah. Tak tahu, tak mau minum. Apalagi ustadz, mubaligh, ulama hanya sekedar ngasih resep. Mau nggak mempraktekkan? Apotek sudah siap untuk menjual obat. Masjid, dokter siap untuk memberikan resep-resepnya. Pasien mau nggak minum? Banyak akhirnya rumah tangga muslim yang kacau balau, bahkan sangat mengenaskan. Kenapa tadi itu? Atau dia tidak tahu tempat berobat yang bagus, atau mungkin belum menemukan dokter yang profesional, atau kalau sudah ternyata tidak mau minum. Itu saja. Kita lihat bukan hanya di negara-negara maju sekarang, atau negara-negara seperti Ajam, Indonesia, Singapura, Malaysia. Bahkan di negara-negara Arab, perceraian itu membumbung tinggi. Ada apa ini? Yang lebih aneh, di beberapa kantor peradilan agama, contoh di negeri kita, itu lebih banyak perceraian daripada pernikahan. Cerai nikah enggak, ini kan lucu. Kenapa? Dengan demikian, saat ini kita mencoba untuk membuka majelis atau forum ini dengan forum banyak dialog.
Tapi sebelum kita mengarah ke sana, kita coba melihat sekilas buku yang ada di dalam atau di hadapan. Nggak ada yang bawa ya? Ya udah nggak apa-apa, kita sampaikan aja. Pertama kali perceraian, cerai tahu ya Pak ya? Cerai, talak ya, bahasa Arabnya talak, bahasa Melayunya cerai. Talak itu bahasa Arab. Perceraian di dalam Islam itu pintu terakhir yang kita buka sebelum pintu-pintu lain kita lalui. Oleh karena itu jangan sekali-kali gampang untuk laki-laki menjatuhkan cerai, perempuan menuntut cerai. Sehingga kawin cerai, kawin cerai. Itu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, dzawwaqat, laki-laki tukang nyicipin perempuan. Ngerti ya Pak ya? Nyicip, ya. Nikah, sebentar, cerai lagi. Nikah, cerai lagi. Nikah, cerai lagi. Itu dalam bahasa hadis, dzawwaqat, dzawwaq. Yang perempuan juga seperti itu. Bahkan Rasulullah mengancam, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin lam yajid raihatal jannah. Perempuan mana saja yang mengajukan cerai, menuntut cerai tanpa alasan jelas, tanpa alasan syar'i, maka tidak menemukan baunya surga. Fa inna rihaha la tujad masirata arba'ina sanatan. Padahal bau surga itu bau ditemukan jarak 40 tahun. Berarti sangat sulit masuk surga. Gitu loh Pak. Artinya hadis ini sangat sulit masuk surga. Makanya ada penelitian di Amerika, banyak perceraian itu difaktori oleh 3. 1, perempuan yang kecewa dengan pernikahannya. 2, perempuan yang terlalu berani kepada suaminya. 3, perempuan yang tidak memiliki rasa takut, terutama takut kepada Allah. Inilah perempuan yang paling gampang, wanita yang paling gampang mengajukan cerai. Nah, di sini makanya di dalam Islam itu dilarang memaksa nikah wanita. Bahkan pernikahan yang dipaksa itu tidak sah. Ya. Makanya rukun nikah itu harus ridho sama ridho. Terus kemudian berani melawan, itu jelas merupakan suatu perkara yang akan merontokkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki yang takut sama istri atau laki-laki yang diatur oleh istri, kata Napoleon Bonaparte, itu bukan laki-laki. Bahkan beliau mengatakan bahkan bukan apa-apa. Karena sendi-sendi rumah tangga itu enggak tegak. Maka di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum li ba'd wa bima anfaqu, karena harta yang dia berikan, nafkah itu. Oke. Kemudian kalau seandainya tidak cocok, jangan terus gampang mengajukan perceraian. Oleh karena itu Rasulullah memberitahu kepada mukmin mukminah, terutama laki-laki mukmin, la yafriku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar.
Janganlah seorang mukmin laki-laki gampang lepas mukminah, yaitu istrinya, mukminah perempuan ya. Karena bila menemukan sesuatu akhlak yang jelek, yang tidak patut, maka di sisi lain akan menemukan akhlak yang baik. Artinya seimbangkan. Kalau kita sekarang benci terhadap istri kita karena perilaku atau akhlak atau mungkin tindakan-tindakan watak tabiat yang jelek, maka insya Allah di samping itu mungkin masih terpendam akhlak-akhlak, bakat-bakat, kebaikan-kebaikan yang belum kita gali, belum kita dapatkan. Sehingga hadirin sekalian, prinsip dalam rumah tangga memandang pasangan, tahu pasangan ya Pak ya, itu harus memandang apa adanya, jangan menuntut yang seharusnya. Terima apa adanya dulu suami Anda. Terima apa adanya istri Anda. Jangan tuntut yang seharusnya. Nanti kalau kita menuntut yang seharusnya, bawaannya selalu tidak pernah puas terhadap pasangan. Selalu tidak pernah bersyukur terhadap pasangan. Dan setelah itu dalam menunaikan hak kewajiban, tolong Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah, setelah rumah tangga berjalan bertahun-tahun, yang mempertahankan itu bukan cinta. Siapa yang menikah berumah tangga ngerti ya Pak ya? Berumah tangga, berkeluarga, hanya modal cinta, suatu ketika ambruk. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya akan ceraikan istri saya." Kenapa? Saya sudah nggak cinta sama dia. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Apakah semua rumah tangga harus dibangun di atas asas cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan mengendalikan rasa kebencian? Makanya cinta itu hanya sekedar bibit, butuh dirawat. Oleh karena itu para ulama ahli hikmah mengatakan sangat mudah memunculkan perasaan cinta daripada pekerjaan cinta. Kalau perasaan cinta mengalir, tapi pekerjaan cinta merawat, saat hati benci supaya kembali cinta lagi bagaimana? Saat cinta berlebihan sehingga menimbulkan cemburu, bagaimana kembali kepada rel yang normal? Karena hati itu kadang-kadang bencinya keterlaluan sampai akhirnya membuahkan perceraian, atau cintanya keterlaluan sehingga membuahkan kecemburuan yang juga ujung-ujungnya kalau tidak diselesaikan perceraian juga. Sehingga inilah yang disebut dengan merawat pekerjaan cinta, bukan hanya perasaan cinta. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan pertama dalam hidup rumah tangga itu menunaikan hak kewajiban. Itu inti, nyawa, roh daripada hidup rumah tangga. Biarpun sekarang ini istri atau suami satu hari mengungkapkan cinta 70 kali, tapi hak kewajiban terlantar, makan tak dikasih, tinggal terlantar, hak batin juga tidak terurus. Kira-kira ungkapan cinta itu ada nggak maknanya? Cinta-cinta terus tapi kelaparan. Ada nggak makna cinta? Makanya yang paling utama dan pertama adalah menseimbangkan hak dan kewajiban. Nah, untuk mengarah ke sana, masing-masing pihak tidak boleh mengungkapkan satu kalimat kepada pasangannya. Apa yang selama ini diberi kepada kita pasangan? Artinya menuntut, harusnya apa yang sudah saya bisa berikan
sesuatu yang terbaik untuk pasangan saya. Apa yang sudah saya berikan, bukan apa yang diberikan. Kalau sekarang ini suami selalu tiap harinya mengeluarkan kata-kata dari lisannya dan perasaannya tidak pernah puas dan mengatakan apa yang sudah diberikan istri saya kepada saya terbaik selama pernikahan ini, perasaan nggak ada. Akhirnya apa? Nggak pernah menghargai istrinya, tidak pernah memandang baik istrinya, dan tidak pernah memandang satu hal-hal yang selama ini diberikan pelayanan-pelayanan yang baik, bahkan tak ada syukurnya kepada istri. Begitu juga istri, kalau selama hidupnya selalu mengatakan apa yang selama ini diberikan suami saya kepada saya terbaik dalam hidup ini, nampaknya tidak ada. Akhirnya menjadi istri penuntut, tak bersyukur. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi imra'atan la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Manusia yang paling jelek adalah perempuan yang tidak pernah punya syukur sama suaminya, padahal dia tidak pernah bisa lepas dari suaminya. Selalu bergantung, selalu perlu sama suaminya. Tapi tiap harinya mengungkit, tak bersyukur, menentang, maksiat, bahkan kalau diajak untuk berhubungan suami istri menolak. Hancur rumah tangga tidak lama. Apalagi diajak suami untuk taat, diajak sholat sulit, diajak untuk berhijab sulit, diajak untuk berbaik kepada orang tua sulit, diajak untuk taat sulit, infak sulit. Tapi kalau diajak untuk maksiat, untuk hura-hura, untuk melampiaskan syahwat, kelezatan dunia, mengejar materi keduniaan, semangat. Inilah tanda-tanda istri yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah, di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah SAW, uritu min ahlin nar, saya pernah ditampakkan oleh Allah penghuni-penghuni neraka, maksudnya calon. Rasulullah diberikan gambaran, faidzan aksaruha an-nisa, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Rasulullah SAW ditanya, lima ya Rasulullah, kenapa? Li'annahunna yakfurna, karena mereka banyak kufur, banyak ingkar. Ingkar ngerti ya Pak ya? Ingkar. Lalu ada seorang sahabiah perempuan yang bertanya, ayakfurnal ashir, apakah ayakfurna billah, apakah mereka kufur, ingkar sama Allah? La, yakfurnal ashira wal ihsan, mengingkari kebaikan dan pergaulan. Pergaulan dan kebaikan. Rasulullah memberikan satu contoh. Bila di antara suami ini berbaik-baik berpuluh-puluh tahun, kemudian suami melakukan kesalahan sekali saja, langsung dengan gampang wanita, istri tersebut mengatakan, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Subhanallah, padahal baru sekali. Ini tanda-tanda wanita penghuni surga. Penghuni neraka. Ya, biar ngantuknya hilang. Masya Allah Pak, alhamdulillah, hikmah. Sensus dunia, sensus tahu ya? Sensus ya. Sensus dunia akhirat, wanita itu selalu terbanyak. Di dunia fakta berbicara, apalagi nanti menjelang hari kiamat, 50 banding 1.
50 perempuan, 1 laki-laki. Dan ini hikmah, kalau diperbanyak laki-laki, sedikit perempuan, Masya Allah, kayak apa? Bisa bunuh-bunuhan tiap hari. Kalau perempuan rebutan laki kan paling cakar-cakaran. Kalau laki-laki rebutan perempuan bisa tusuk-tusukan. Itu. Alhamdulillah Allah kasih balik. Ya paling adu mulut, tengkar mulut kalau perempuan. Kalau laki bisa perang dunia ketiga. Ini hikmah. Dan nanti di akhirat neraka pun paling banyak perempuan. Dan ternyata surga pun paling banyak perempuan. Dalilnya dari mana? 1 laki nanti dinikahkan oleh Allah dengan istri dunia plus minimal 2 perempuan asli surga. Jadi nanti ada perempuan yang tidak pernah ada di alam manapun kecuali diciptakan oleh Allah di akhirat itu. Dalilnya di dalam surat Al-Waqi'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bakaran 'urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Jadi inna ansha'nahunna insya'a, nanti aku akan ciptakan wanita-wanita yang asli surga. Terus kemudian saya jadikan terus muda, perawan. Tahu perawan, Pak? Gadis yang tidak pernah mengalami janda. Tidak pernah mengalami hilang keperawanannya. Dengan demikian dunia akhirat lebih. Makanya antum yang tidak bisa tambah istri dunia, jangan kecewa. Insya Allah di akhirat tetap dijatah oleh Allah. Ya, walaupun tidak bisa fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba' di akhirat. Apalagi mati syahid 60. Masya Allah. Dan di akhirat tak terbatas. Tergantung Allah berikan. Minimal paling rendah 2 plus istri dunia. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Rahman. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Fihinna, di antara perempuan-perempuan penghuni surga itu ada yang qasiratut tarfi, matanya tidak pernah melihat laki-laki manapun, yang tidak juga pernah disentuh oleh jin sebelumnya dan juga oleh manusia. Insya Allah. Ini bagi yang masuk surga. Bahkan Pak, ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga Imam An-Nawawi mengangkat di dalam Riyadhus Shalihin bab paling akhir. Ma a'addallahu fil jannati lil mu'minin. Judulnya atau tajuknya bab apa-apa yang diberikan Allah di surga bagi orang mukmin. Di sana diturunkan orang yang keluar terakhir dari neraka, masuk paling akhir di surga. Dihayalkan surganya penuh. Lapor sama Allah, ya Allah, surganya udah penuh. Dia ketakutan sekali, tak punya tempat tinggal. Ada masih balik lagi.
ya, masih juga kelihatan penuh, sampai akhirnya ketiga disingkapkan oleh Allah tabir, akhirnya ditunjukkanlah tempat tinggalnya di surga, lalu masuk, disuruh oleh Allah minta dan terus minta, diberikan 10 kali lipat dunia seisinya. Kemudian ditunjukkan 2 istrinya, lalu dia mengatakan, tidak ada orang yang masuk surga sehebat saya, padahal kelas akhir, kelas terkelas paling rendah. Bagaimana sekarang ini yang tinggi? Bagaimana yang masuk Firdaus? Bagaimana sekarang ini yang dekat dengan Rasulullah, yang masuk surga namanya surganya Rasulullah khusus Al-Wasilah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj. Makanya kita mintakan setiap azan setelah dikumandangkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Oke, ini agak sedikit memanjang surganya biar antum tertarik. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau di Quran atau di hadis itu Allah menonjolkan bidadari perempuan, tidak bidadara laki-laki? Karena ketertarikan, tahu tertarik? Kalau laki-laki itu lebih kepada perempuan daripada harta. Makanya banyak laki-laki rela kehilangan harta untuk dapat perempuan. Paham Pak? Nyambung nggak gitu? Beda dengan perempuan, lebih tertarik harta daripada laki-laki. Makanya tidak sedikit perempuan yang rela kehilangan laki untuk dapat duit, untuk dapat harta. Beda, ya kan? Makanya kalau di surga Allah kasih daya tarik perempuan itu dengan harta kekayaan. Dari mulai yang tusuk ya rambutnya itu lebih mahal dunia seisinya, dan masih banyak. Makanya kalau antum baca di dalam Al-Quran, kenapa nikmat surga itu yang ditonjolkan sungai? Karena pada saat itu Allah ingin memberikan daya tarik ketika bila Quran saat itu turun di tempat yang tak ada sungainya. Tapi tolong dicamkan, nikmat surga itu bukan hanya sungai tok. Tapi pertama yang ditonjolkan oleh Allah, agar mereka ketika saat Quran itu turun, yang jarang sungai tertarik. Wah, sungai. Inilah termasuk gaya sastra Al-Quran di dalam menyampaikan beberapa tema tentang Al-Quran kepada hambanya, kepada manusia. Oke. Di sini ada cinta sejati, yaitu cinta tanpa syarat. Seorang istri ketika mencintai suaminya harusnya tanpa syarat. Mas, saya mencintai kamu kalau sudah beli mobil, beli kereta. Nggak boleh. Mas, saya cinta kamu kalau sudah ada rumah. Mas, saya cinta kamu kalau kamu baik-baik sama orang tua saya. Kalau nggak baik, udah. Nggak boleh. Itu namanya cinta bersyarat. Mas, saya cinta kamu kalau sudah cincin yang dulu kamu janjikan dibeliin. Kalau enggak, sudah tutup cinta. Ini cinta bersyarat. Terus kemudian harus timbal balik. Suami istri, kalau ingin diperhatikan pasangannya, hendaknya memperhatikan. Kalau sekarang sekarang dicintai oleh pasangannya, hendaknya mencintai secara tulus, dan seterusnya. Saling perhatian, saling memahami, saling menciptakan keterbukaan, insya Allah solusi. Setia dan ikhlas. Amankan istanamu, maksudnya di sini, kadang-kadang rumah itu penting, tapi lebih penting
adalah benteng, yaitu suami. Suami itu ibarat benteng, rumah itu ibarat istana. Kalau kita sekarang berhadapan dengan musuh peperangan, yang paling utama adalah benteng, kemudian istana. Terkadang ada sebagian istri di rumah, suaminya sedang ada di rumah, hanya sibuk dengan anaknya, kadang kamarnya, kadang cuciannya. Padahal rumah ini nggak kemana-mana. Kapan saja bisa digarap, kapan saja bisa dikelola, kapan saja kamar yang kotor bisa dibersihkan, taman yang belum disiram bisa disiram. Tapi suami ini tidak selamanya di rumah. Dulu kan suami, dulu kan benteng sebelum istana. Kadang ada sebagian istri bersikap arogan. Arogan tahu? Bersikap apa? Hah? Sombong, iya, tinggi diri. Diminta untuk membuat teh segelas. Katanya dia, kamu kan sudah gede, sudah besar. Masa minta teh aja suruh orang lain? Bukan masalah sudah besar, sudah bisa bikin teh sendiri. Suami yang jarang-jarang di rumah pingin menikmati teh hasil karya tangan istrinya. Terus kemudian pelayanannya, kadang ada dengan mudah nyuruh pembantunya, sana tuh suguhin dia lagi. Subhanallah. Ini yang membuat rontok pelan-pelan mahligai mahkota rumah tangga. Yang bersembunyi di balik tabir maksudnya waspadai ancaman bahaya latin. Bahaya latin tahu? Bahaya luar, yaitu setan. Pak, Rasulullah pernah mengatakan, inna iblis yad'a arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, bisa dicari hadis itu di dalam Sahih Muslim. Inna iblis yad'a arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, maksudnya lautan. Nah, tentang masalah lautannya itu di mana? Wallahu a'lam. Allah tidak menyebutkan. Kenapa? Khawatir di tempat wisata nanti. Ya, wisata ke sono. Wah, ngeliat deh kampung iblis. Ya. Repot. Nah, alhamdulillah hikmah. Allah tidak menjelaskan tentang di mana nanti ada orang datang ke sana, ya. Minta apa kepada iblis, ya. Nah, kata Rasulullah, fayabussu sarayahu min huna, menebarkan bala tentaranya dari sana. Fa'a'damuhu fa'aqrabuhum minhu manzilatan a'damuhum fitnatan. Tentara yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Fitnah tahu Pak ya? Mengganggunya, mengujinya, tapi ujiannya jelek. Fitnah. Satu tentara datang ke iblis. Wahai iblis, saya telah sukses membuat orang keluar dari Islam. Kata iblis, sebentar lagi balik ke Islam. Nggak ada apa-apanya. Wahai iblis, saya telah sanggup membuat dia begini, semua laporannya ditolak. Akhirnya yang terakhir, wahai iblis, saya telah membuat suami istri cerai. Langsung tentara itu dirangkul. Kamulah sebaik-baik tentara saya. Berarti yang paling disukai oleh iblis itu perceraian. Kenapa? Nampaknya cerai itu memang halal, tetapi resikonya, problematika, masalah pasca perceraian lebih berat. Anak terlantar, harta kekayaan yang selama ini dicari bersama kacau balau. Ya. Dan hubungan suami istri yang bertahun-tahun pasti ada sisa-sisa nostalgia. Keluarga besar suami istri pecah berantakan. Dan masih banyak sisa-sisa permasalahan. Makanya kalau bisa jangan cerai. Cerai itu solusi akhir. Pintu damai tak ada. Pintu islah tak ada. Pintu ihsan tak ada. Dicari semuanya.
ternyata cuma ada satu, yaitu pintu cerai. Silahkan. Daripada kalau terus hidup semakin merana. Tahu merana? Semakin merana. Iya, merana, sengsara. Ya, karena terjadi berbagai macam ketegangan. Makanya saya ingin sampaikan juga di sini, waspadai penyakit rumah tangga 7. Penyakit rumah tangga 7 inilah yang banyak mengancam dan menjadi racun bakteri virus rumah tangga. Yang pertama, cemburu buta. Tahu cemburu buta? Tapi kalau cemburu nyata, artinya cemburu nyata itu ada bukti, ada indikasi. Silahkan. Tapi kalau cemburu buta, dasarnya hanya curiga. Dasarnya hanya buruk sangka. Atau berbagai macam pikiran-pikiran aneh yang dikembangkan. Atau cerita-cerita yang disampaikan oleh tetangganya, temannya, tentang suaminya atau istrinya. Sehingga itu dikembangkan sebagai bentuk halusinasi belaka. Akhirnya apa? Su'udon, buruk sangka terhadap istrinya atau suaminya. Muncullah cemburu buta. Ini bahaya. Yang kedua, bakhil. Terutama istri bakhil ini, suami bakhil itu berat. Karena bakhil ini sampai Rasulullah menghalalkan hartanya untuk istrinya. Ada seorang sahabiah namanya Hindun yang suaminya itu pelit. Katanya dia, ya Rasulullah, suami saya itu pelit, yaitu Abu Sufyan. Sampai dia tidak memberikan nafkah wajib kepada saya dan anak saya. Apa kata Rasulullah? Ambillah secukupnya untuk diri kamu dan anak kamu. Walaupun tanpa izin. Tapi ini jangan sampai disalah fahami, disalah tafsirkan untuk membenarkan mencuri duit suami. Sementara kebutuhannya sudah dipenuhi. Hanya untuk cari-cari yang tambahan. Dengan dalih kata ustadz. Nah, ini yang repot. Ustadznya nanti yang kena getahnya. Kata ustadz boleh kok. Dan saya cuma mindah duit dari dompet ke tempat dompet. Itu cuma mindah, nggak nyolong. Nah, ini nggak boleh. Artinya begini, tak dikasih makan, pakaian tak ada, biaya sekolah tak kasih. Padahal dia punya. Ini boleh diambil tanpa izin untuk bayar sekolah anak, untuk beli bahan makanan, untuk beli pakaian, sekedar yang wajib, keluar, sholat, ke pasar, bisa tutup aurat, itu dibolehkan. Kalau sampai nggak dikasih pakaian sama sekali. Karena nggak mungkin perempuan keluar telanjang. Ya mau nggak mau, ambil. Itu suami pelit. Dan pelit itu dibenci oleh Allah, tak disukai oleh Rasul, bahkan tak disukai oleh manusia, bahkan tak disukai seluruh makhluk, termasuk kucing tak senang sama orang bakhil. Itu. Dia makan ayam, ditungguin tulang saja tak ada sisa. Katanya kucing, ini bakhil. Nah, ini ada lagi pengen akur pakai jasa dukun, ya, pakai jaba-jabi, ya, datang untuk mengakrabkan, ini juga tidak boleh. Kita harus menggunakan cara-cara yang ilmiah, realistis, dialog dan yang lainnya. Mengalah tapi menang, usahakan Bapak terutama sebagai seorang suami, usahakan dalam titik-titik tertentu kita mengalah. Dalam rangka untuk menang, bukan kalah. Mengalah, contoh dalam hal-hal yang sifatnya tidak ada nasnya. Kalau sekarang ada nasnya, tak boleh mengalah.
Tapi dalam hal soal masalah sekarang ini diajak untuk bersilaturahmi ke rumah sanak famili. Udahlah, mungkin ke rumah famili suami jarang, tapi sering. Udah, Anda mengalah untuk menang. Lambat laun, lama kelamaan, istri Anda akan berpikir, kalau setiap saat suami saya mempermudah silaturahmi, kunjung ke rumah orang tua, saudara saya, kenapa saya tidak balas? Suami saya juga. Nah, biarkan dia berpikir. Apalagi soal masalah ya hal-hal yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya teknis, seorang suami harus banyak mengalah untuk menang. Dalam hal-hal yang prinsip, kita harus tegas. Istri tak sholat, tegas. Istri tak hijab, tegas. Istri juga melawan sampai mungkin melakukan maksiat, juga kita harus tegas. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan teknis, kita harus mengalah. Ya, soal ngantarkan ke pasar, ya udahlah, kalau ada saya waktu kita antarkan. Ya, soal masalah sekarang ini mungkin wisata jalan-jalan, saya harus disuruh gendong anak, antum ngalah. Udah saya gendong, saya kuat lagi-lagi gendong. Ya. Dan juga membawa barang, saya harus ngalah, nggak apa-apa. Saya yang bawa. Ini maksudnya mengalah untuk menang. Ya. Selanjutnya, sekarang kebiasaan buruk pemicu perceraian ini terbanyak. Sebelumnya 6 virus tadi saya ingin sebutkan. Pertama, cemburu buta. Kedua, bakhil. Ketiga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hati-hati. Memukul, menendang. Bahkan ada sebagian suami, istrinya dijadikan pelatihan tinju. Tiap hari yang tendangan, bebas. Ya, ini jurus apa lagi, Mas? Oh, ini silat gaya baru. Dan gitu. Ada lagi besoknya, Masya Allah disodok. Nah, ini sodokan apa, Mas ini? Ini sodokan yang saya temukan kemarin habis latihan kungfu. Subhanallah. Kalau seperti ini, antum pinjem aja security, polisi, suruh ngebukin. Tak seperti ini. Walaupun di dalam Islam ada boleh memukul istri, itu pukulan yang tidak mencederai. Pukulan pakai umpamanya tisu. Itu mah nggak mukul katanya. Kurang puas loh. Antum mau puas-puasan atau memberi pengajaran? Ya, pakai kain tipis, ya itu aja. Dan tahapan pertama didiamkan nggak kena, dipukul nggak kena, islah, didatangkan hakim dari laki, hakim dari perempuan, maksudnya penengah. Kalau tidak bisa juga, maka berarti di sini Allah tidak ada kecocok, memberikan satu sinyal bahwa suami istri tidak ada kecocokan, pisah baik-baik. Makanya di dalam Al-Quran, tahanlah dengan cara baik, lepas dengan cara baik. Islam, Masya Allah, indah. Nah, di sini yang selanjutnya nomor berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang nomor 5. Nomor 4. Nomor 4, dusta. Jangan ada dusta antara suami istri. Kalau sekarang suami biasa dusta, istri biasa dusta, subhanallah. Apalagi sudah jadi kebiasaan. Di sini nanti akan terjadi kabut rumah tangga yang sangat bahaya. Sehingga di sekalian tidak ada keterus-terangan, tidak ada kejujuran, sumpek. Rasanya hati ini galau. Rasanya hati ini kalau dibohongi atau sekarang mendengarkan suatu ungkapan-ungkapan yang indah, ternyata suami bohong atau istri bohong, subhanallah. Dan tolong Pak, semua sifat-sifat buruk insya Allah tidak merubah status mukmin muslim seseorang. Orang bakhil tetap dikatakan mukmin insya Allah. Ya. Pengecut juga dikatakan mukmin. Bahkan sekarang ini orang yang
melakukan kesalahan-kesalahan lain, berjudi, berzina, juga masih tidak berubah nama muslimnya. Tapi kalau dusta, Pak, lihat, berubah menjadi munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya munafik itu pendusta. Makanya nifak itu identik dengan kedustaan. Kalau orang bakhil tetap dikatakan muslim. Berzina juga insya Allah muslim, berjudi muslim. Tapi kalau sudah berdusta, berubah statusnya menjadi munafik. Dan efek dusta paling minimal di dunia, ngomong sejujur apapun, tetap dikatakan, dituduh, minimal tertuduh pendusta. Dan dusta itu hina. Apalagi antara suami dengan istri. Biasanya dusta itu terjadi karena mungkin istri ketakutan melakukan sesuatu, takut terkena marah ya sama suami sehingga berdusta, atau mengambil sesuatu yang tidak benar, ambil duit tadi dan yang lainnya, akhirnya berdusta, atau mungkin melakukan berbagai macam keteledoran tugas-tugas di dalam rumah tangga, akhirnya juga ditutupi dengan dusta. Ini jangan sampai. Makanya di sini harus ada latihan keterbukaan antara suami dengan istri. Ya apapun, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu usahakan komunikasi, usahakan mampu berbicara. Selanjutnya yang membuat rumah tangga itu kacau adalah campur tangan orang lain. Ya, jangan sampai sekarang ini mertua, orang tua, adik, kakak, atau apalagi teman walaupun akrab, teman walaupun dekat, campur tangan tentang urusan rumah tangga kita. Makanya sampai Rasulullah SAW melarang perempuan memasukkan siapapun, laki apalagi perempuan, yang tidak disukai, tak disukai oleh suami ke dalam rumah. Sehingga nanti pengaruhnya ya diprovokasi tahu, disuruh beli ini itu, ganti perabot rumah tangga, ya dihina rumahnya, perabotnya, kamu ini seperti ini, akhirnya apa? Nuntut nantinya. Kalau teman itu baik, tak apa-apa, ngajak ngaji, ngajak kebaikan, memotivasi tentang akhirat, ibadah. Tapi kalau teman yang tidak baik, tak baik, maka bawaannya tadi mengajak kepada kejelekan, keburukan, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi yang macet. Makanya komunikasi itu usahakan dibangun dengan baik. Komunikasi itu dibangun dengan baik, dengan lancar. Kalau macet diusahakan bagaimana? Jangan sekarang ini ada masalah diam-diam akhirnya nanti meledak. Jadi menjadi bom waktu buat kita. Oke, di sini juga ada kebiasaan buruk yang harus kita hindarkan, terutama istri. Pertama, suka melawan suami. Ini kebiasaan pemicu perceraian. Ya, karena suami itu derajatnya lebih tinggi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pengendali pemimpin. Saat dilawan, ini berarti ar-rijalu qawwamuna, kepemimpinannya akan jatuh dengan sendirinya. Ini harus dihindarkan. Kemudian suka menuduh suami serong atau selingkuh, menuduh suami bakhil, menuduh suami tak punya perhatian sama keluarga, menuduh suami tak punya rasa cinta, suka sama mertua dan yang lainnya. Semuanya hanya tuduhan, tak ada dasar. Maka hal ini juga bisa memicu perceraian. Tajam lidah, alias seorang istri yang sangat lidahnya celupa bahas. Iya, pokoknya suami pedes ya, pedes lidahnya. Jadi lidah panjang.
Bukan hanya panjang, keriting. Tahu keriting nggak? Itu, Masya Allah. Kalau panjang itu udah bahaya. Plus panjang keriting. Ya, subhanallah. Sampai tak betah suami tinggal di rumah. Ya, tak betah di rumah. Akhirnya dia tinggal. Ini pemicu juga. Terus kemudian gampang ngambek. Ngambek tahu ya? Apa ya? Hatinya itu gampang sumpah. Tahu nggak? Apa? Jadi sama suami itu gampang marah, gampang ini langsung suami didiamkan, cemberut, ya mukanya tak beres itu apa namanya? Pokoknya itulah ya, paham Ustaz. Terus kemudian naik pitam tahu? Marah. Suami suka dimarah-marahin, ya, dilabrak. Yakin ini ndak awet. Siapa saja istri yang suka ngelabrak, suka marah, suka naik pitam, suka mencela ya suaminya, ndak akan awet rumah tangga. Kecuali nikah sama tiang masjid awet. Nah, itu dimarah-marahin tak apa-apa. Terus kemudian menghardik suami sama. Terus bau badan, Masya Allah. Ini ada beberapa istri atau perempuan kalau di rumah, Masya Allah, bentuknya berantakan. Berantakan itu tak bagus, ya. Kayak tahu monyet. Nah itu, mukanya tak terawat, badannya tak terawat. Tapi kalau keluar, Masya Allah, ya, rapi, bagus, cantik, parfum pakai semua. Ini bahaya. Kita sebagai seorang istri kadang kita tanya, ibu dandan untuk siapa? Untuk orang jalanan atau untuk suami? Otomatis untuk suami. Makanya harusnya bagus di rumah. Apalagi ibu-ibu persaingan ketat. Ya, persaingan ketat. Ya banyak pilihan. Ya, kalau sekarang. Apalagi dunia seperti ini, makanya dandan itu bukan hanya sekedar kebutuhan alami, kebutuhan hidup, tetapi ibadah. Bahkan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, saya suka dandan untuk istri saya sebagaimana saya suka dandan istri saya kepada saya. Artinya Ibnu Abbas itu dandan untuk membuat istrinya senang. Begitu juga istrinya dandan membuat Ibnu Abbas itu senang. Bahkan Rasulullah itu kalau mau pergi menemui tamu, agak sedikit tamu itu istimewa, minimal dia ngatur rambutnya di tempat-tempat ada air. Dulu gak ada kaca, air saja. Air itu di jalan di ini yang bekas hujan itu digunakan untuk ngaca begini. Coba kalau ada kaca. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh untuk mengatur rapi rambut. Jadi kesan berantak, kesan sekarang ini kumuh, kesan kumal. Tahu kumal? Tahu bentuk yang tidak bagus itu apa? Rambutnya tak tertata, apa namanya? Tak rapi ya. Begitu juga, Masya Allah, pakaiannya tak disetrika. Apa? Ya itu tidak bagus. Bagus, harus rapi. Ya cuek, meremehkan masalah. Dua tipe penuntut kekanak-kanaan, maksudnya di sini penuntut itu suka nuntut materi. Kemudian kekanak-kanakan artinya berpenampilan seperti anak-anak. Suka ngerengek tahu? Suka cengeng tahu? Ya cengeng, ya. Bahkan kadang-kadang kalau bila tak diberi langsung bikin malu suami, permintaan yang tidak dikabulkan minta kepada orang tuanya sehingga memalukan suami, ya. Memalukan tahu? Bikin malu, ya. Ya benar.
Terus kemudian problematika jual mahal, akhirnya kecewa. Maksudnya di sini terutama perempuan kalau sudah datang jodoh langsung ditangkap, langsung diproses. Jangan suka menolak lamaran. Ya. Kadang ada sebagian wanita tolak lamaran sampai Masya Allah ada kurang lebih 25 laki-laki tertolak. Itu tak bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, fa in lam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika telah datang kepadamu laki-laki yang punya akhlak baik, agama baik, nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kehancuran di muka bumi dan juga fitnah, ya, yang besar. Talak 3 tapi masih cinta, makanya di sini tolong dicamkan. Laki-laki terutama, Bapak Ibu sekalian dan terutama laki-laki. Kenapa Allah memberikan hak talak kepada suami? Karena diharapkan dengan mentalnya yang kuat, akalnya yang sempurna, dia tidak mudah lepas, tidak mudah menjatuhkan cerai. Karena jatahnya cuma 3. Kalau sudah 3, maka tak boleh kembali lagi, tak boleh kumpul lagi sebelum menikah dengan laki-laki lain. Ini sering terjadi. Ya. Tak bisa komunikasi, langsung kamu saya ceraikan, 1 jatuh, iddah masuk. Cerai lagi, jatuh lagi, ketiganya udah nggak bisa kembali. Nggak bisa berkumpul kecuali menikah dengan benar-benar. Jangan sekarang nikah basa-basi. Tahu basa-basi? Nikah kamuflase, yaitu yang disebut dalam bahasa fikih itu tahlil. Apa itu tahlil? Hanya sekedar untuk menghalalkan suami pertama nikah. Biasanya yang menyuruh nikah si laki-lakinya. Tolong kamu nikahi istri saya. Kenapa mas? Karena saya sudah cerai 3. Tapi tolong jangan diapa-apain ya. Ya, nanti saya upah sekian. Ya, $2.000. Dan jangan lama-lama. 3 hari aja langsung ente ceraikan. Ya. Ini namanya nikah tahlil. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, laki-laki seperti ini dijuluki dengan at-taisul musta'ar. Tais itu kambing pejantan. Kambing ngerti? Kambing jantan ngerti? Kambing jantan sewaan. Disewaan tahu? Ya, kambing disewakan untuk betina. Itu statusnya laki-laki yang seperti itu. Yes. Dengan demikian nikah tahlil itu termasuk nikah yang diharamkan. Kemudian hidup merana batin tersiksa, ini seorang perempuan yang hidup dengan laki-laki yang zalim, tak sholat, suka selingkuh, tak memberi nafkah, bahkan kadang-kadang istrinya dipukul. Ya, sudah begitu kadang-kadang diminta uang, diminta dolar. Ini kondisi yang kadang terjadi. Dan kalau dalam kondisi seperti ini, kalau tidak ada penyelesaian, sebaiknya istri itu mengajukan gugat cerai. Karena ini di dalam pandangan hukum positif juga termasuk laki-laki jahat, menyiksa, memukul, ya, tak memberi nafkah, begitu berkhianat dengan perempuan lain, tidak diberi nafkah, bahkan kadang diminta uang dan yang lainnya, na'udzubillah. Sudah gitu nggak sholat, ya, tak sholat, tak puasa, tak suka kebaikan, ini semuanya hancur rumah tangga. Ingin anak mengerti agama, ibu masuk penjara, ini kisah
yang sangat mengenaskan saya temukan. Ada seorang janda perempuan punya anak 5, pengen anaknya sekolah masuk pesantren, akhirnya jual narkoba. Tahu narkoba? Ganja. Ketika itu di penjara kurang lebih 8 tahun. Saat saya berdakwah di jail, ya, penjara, ya, itu wawancara dengan beberapa kasus-kasus. Di antara kasus ini, maafkan anakmu, ini seorang anak yang tunggal, akhirnya terlena, ya, dengan istrinya yang dari kalangan Zahaif, kemudian membuat lupa orang tuanya. Ini juga kisah nyata. Istri menolak nasihat. Ini juga kita sering temukan di dalam fakta kehidupan, ya. Dinasihatin suka melawan, dinasihatin suka berbuat sebaliknya. Istri ingin suami mati, ya, karena mungkin tak tahan dengan berbagai macam penderitaan sehingga suami ingin cepat mati. Itu ada juga kasus tak mau merawat suami, ya, ketika saat sakit parah malah ditinggal. Ini sungguh sangat membuat hati sedih. Saat berjaya, saat suami masih gagah, masih punya uang, punya duit, ya, sayang saat menderita ditinggal. Istri mengidap HIV. Ini gara-gara, padahal ini cerita nyata, seorang guru SMA, sekolah menengah atas, ya, sangat baik, bahkan dia guru teladan. Tahu teladan, ya? Ternyata dia terkena HIV karena pernah menikah hanya seminggu dengan orang asing. Ketahuannya setelah menikah lagi dengan orang Indonesia. Akhirnya ketika itu saat saya tulis buku ini, kita diberikan cerita disharmonika hubungan intim rumah tangga digoyak badai. Istri kangen masturbasi, maksudnya di sini onani. Ngerti onani? Onani atau lesbi itu haram di dalam Islam, ya, tidak boleh, tak boleh. Istri suka keluar, istri suka merokok, istri malah sholat, tekun sholat tapi tak berjilbab, mencuri uang suami untuk ditabung masa depan. Ini hal-hal problematika. Nah, di sini ada beberapa ini tersandung batu selingkuh. Terus kenapa harus poligami? Seni bergaul dengan pasangan dan nasihat buat istri ini, insya Allah nanti bisa dibaca di bukunya. Sekarang kita buka tanya jawab. Jadi saya akan memulai soalan yang pertama. Salam Ustaz, anak punya istri yang pakai hijab semasa keluar bersama anak. Bila dia keluar rumah sendirian, dia tidak memakai hijab. Bila anak tegur, dia jawab, Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang tahu dia dan umur dia. Dia jawab, sudah 3 tahun anak sabar. Soalan anak adalah, adakah anak ini dalus? Kedua, bolehkah anak ceraikan dia? Soalan ketiga, di akhirat adakah anak akan... Saya sudah singgung pada pertemuan-pertemuan lalu. Di pertemuan yang 2 itu, kalau istri itu berbuat salah, suami dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dasarnya 2. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan hadis Rasulullah, ma min abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi faharamun 'alaihi al-jannah.
laki-laki mukmin mana saja yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, termasuk berupa rumah tangga, saat mati, meninggal, berkhianat alias teledor, alias tak tanggung jawab terhadap amanah tersebut, mati tidak menemukan baunya surga. Tapi tolong dicamkan, kalau suami salah, istri tak diminta tanggung jawab nerakanya. Itu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau suaminya salah, istri nanti di akhirat tidak dimintai oleh Allah, tak diminta tanggung jawab. Kenapa suamimu begini? Kenapa suamimu begini? Tidak. Tapi kalau istrinya yang salah, kenapa istri kamu tidak sholat? Kenapa istri kamu tak berhijab? Kenapa istri kamu durhaka kepada orang tua? Kenapa istri kamu? Dan seterusnya. Ini yang harus kita camkan dulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan, apakah saya termasuk laki-laki dayus? Kita definisikan dulu dayus itu, alladzi dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Dayus ialah ar-rajulul ladzi yuqirrul khubsa fi ahlihi. Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan, kejahatan, keburukan di tengah keluarganya. Membiarkan maknanya tak ada usaha nasihat, tak ada usaha dakwah, tak ada usaha untuk merubah. Itu namanya membiarkan. Tetapi kalau ada usaha dakwah, usaha untuk merubah, usaha untuk nasihat, tak tergolong dayus. Dalilnya mana? Nabi Nuh hingga wafat istrinya kafir. Nabi Lut hingga wafat istrinya kafir. Nabi Ibrahim hingga wafat bapaknya kafir. Bahkan anaknya tak masuk Islam, itu anaknya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tak disebut dayus. Nabi Ibrahim tak disebut dayus. Begitu juga Nabi Lut. Kenapa? Karena ada usaha. Yang menjadi pertanyaan, antum termasuk telah melakukan apa yang dilakukan Nabi Nuh atau belum? Kalau belum, dayus. Kalau sudah, tidak. Yang penting usaha. Tentang masalah saya ceraikan atau tidak, ini otoritas Anda. Apa otoritas? Ya, tahu ya, kuasa Anda. Ya, karena gini, kalau laki-laki nikah tidak harus disyaratkan kufu. Kufu itu kafa'ah. Kafa'ah di sini apa ya? Ya, keperluan ya. Kafa'ah itu setara. Ya, setingkat. Ya, setara. Kalau perempuan harus setara. Tapi kalau laki-laki tidak. Makanya laki-laki muslim boleh menikah dengan Nasrani Yahudi. Perempuan. Artinya, kalau seandainya sekarang perempuannya itu tak baik, itu tidak harus Anda sekarang itu bertindak seperti yang harus dilakukan oleh perempuan. Tapi kalau perempuan wajib harus setara, setingkat, sederajat. Namun permasalahan yang saya sampaikan pada pertemuan lalu soal masalah laki-laki yang membiarkan istrinya jelek akhlaknya tidak diceraikan. Itu kaitannya adalah doa kita tak didengar, tak dikabulkan oleh Allah. Soalannya, permasalahannya, antum mau nggak tiap hari berdoa ternyata tak dikabulkan oleh Allah? Terus langkahnya apa? 1, nasihatin. 2, coba dikasih solusi seperti yang dikasih Al-Quran, didiamkan. Kalau tidak bisa juga, maka dipukul dengan sapu tangan ya, dengan kain yang tipis-tipis. Tapi jangan sarung juga. Sarung
Ya kemudian diisi besi. Nah itu sama. Itu nggak boleh. Kalau tidak bisa, coba datangkan hakim dari laki-laki, orang tuanya, perempuan orang tuanya duduk. Sekarang ini nikah mau terus apa sampai di sini? Terus syaratnya seperti ini. Kalau tak terus, gampang. Itu aja. Karena tidak mungkin rumah tangga yang banyak tugas harus membina hubungan dengan Allah. Harus membina masing-masing akhlaknya, akidahnya. Harus juga mentarbiyah, mendidik anaknya. Ternyata setiap hari diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Ini pasti nanti ada sesuatu yang tak beres. Ya, konslet itu apa? Terjadi error ya. Gitu. Makanya cepat diberesi. Sehingga Al-Quran memberikan solusi, tahan, maksudnya pertahankan dengan cara baik, lepas dengan baik-baik juga. Itu aja. Itu. Allah. Apa hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil? Ada teman anak berzina. Saat ini perempuan ini sedang hamil dan mereka mau menikah. Tapi si perempuan dahulu pernah melakukan hal yang sama dengan laki lain dan menikahi ketika hamil. Sah perempuan, apakah sah pernikahan mereka? Sedang sang istri belum bercerai dari suami pertama. Syukran. Perlu dicamkan ayat Allah dulu. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Penzina perempuan itu tidak hak, tak boleh menikah kecuali sesama penzina atau musyrik, dan itu diharamkan untuk orang mukmin. Kalau nggak salah ada di dalam surat An-Nur. Kalau memang seperti itu, ini nampak kalau kita lihat dari pertanyaannya, perempuan ini berulang, berarti penzina. Antum menikahi dia sementara tak tobat, maka sama saja antum statusnya penzina. Karena Allah mengatakan penzina laki tak patut menikah dengan kecuali penzina perempuan serupa, dan penzina perempuan serupa tak patut menikah kecuali dengan penzina laki atau musyrik, diharamkan untuk mukmin. Ini satu dulu. Yang nomor dua, polemik di antara ulama hukum menikah wanita hamil. Ya, ini yang harus kita inikan dulu. Sebagian ulama mengatakan boleh, seperti Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan catatan tak boleh digauli. Paham digauli? Ya, paham Pak? Seperti Imam Abu Hanifah. Ada ulama yang mutlak tak boleh sampai melahirkan, seperti Imam Ahmad. Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya juga Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Tak membolehkan wanita hamil untuk dinikahi. Baik yang menikah adalah yang menghamili atau orang lain. Alasannya satu tadi. Bila wanita yang hamil ini statusnya penzina. Penzina artinya berulang. Penzina. Dan tak bertaubat, maka Anda laki-laki yang soleh tak boleh menikah dengan penzina. Kemudian rahim yang di dalamnya ini adalah anak dari hasil haram. Kalau yang menikahi itu orang lain, bukan yang menghamili, maka kena jerat hadis Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaski ma'ahu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. Sementara yang di sini ini bukan hasil tanamannya dia. Apalagi secara halal. Bahkan tanaman itu haram. Kalau dia yang menanam, tak boleh air halal dengan air haram ngumpul dalam satu rahim. Yang di sini airnya haram. Maksudnya anak ini berasal dari air mani yang haram kan? Sementara setelah nikah ini maninya halal. Tak boleh. Kata Imam Ahmad, berhubungan suami istri ketika hamil itu berpengaruh, menambah kuatnya pendengaran, penglihatan, dan bahkan tambah. Makanya medis menganjurkan saat hamil itu sebaiknya hubungan suami istri itu lancar, karena itu membuat sehat janin. Itu. Makanya rata-rata hamil ditinggal itu tak sehat. Ya, hamil langsung merantau tahu? Tinggal pulang lahir. Ini perkembangannya tak sebaik yang normal. Itu. Dengan demikian, apalagi Rasulullah mengatakan, laqad hamamtu an al'anahu la'nan yadkhulu ma'ahu qabrahu fa kaifa yuwarrisuhu fala yahillu lahu fa kaifa yakhdimuhu fala yahillu lahu. Rasulullah pernah melihat budak yang sedang hamil. Budak itu tahu nggak budak? Maaf, budak rampasan perang apa namanya? Sahaya. Ya, hamba sahaya. Hamba sahaya didapat dari peperangan, rampasan perang dalam keadaan hamil. Rasulullah melihat mau digauli yang dapat itu. Karena dapat bagian, mau digauli. Rasulullah mengatakan, itu orang larang. Kalau tidak, hampir-hampir saya kutukan itu masuk ke liang lahat. Lahat tahu? Kubur bersama dia nanti mati. Bagaimana dia akan menjadikan dia sebagai ahli waris? Tak halal buat dia. Wong anak orang lain. Ya, anak orang lain. Atau nanti kalau lahir dijadikan budaknya, padahal dia sudah menggaulinya. Kalau sudah menggauli berarti anaknya. Ini, sehingga biarkan dulu lahir, sampai setelah itu lahir, selesai, baru akad nikah. Ini pendapat yang kuat. Namun tolong dicamkan, dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Allah. Soalan berikutnya, apabila di dunia suami menikahi 4 istri dan alhamdulillah salihah semuanya, apakah sang suami bersama keempat istrinya di syurga? Sedang tadi kata Ustaz, sang suami hanya bersama 1 istri dan 2 bidadari. Bagaimana penjelasannya? Syukran. Jadi nanti semua suami akan dinikahkan dengan istri istrinya di dunia. Kalau 1 ya 1, kalau 2 2, 3 3, 4 4. Kalau 10 nggak masuk semuanya. Ya karena haram. Jadi nikah 1, 2, 3, 4 halal, tambah 1 haram semua. Coba lihat, awas. Gak boleh yang satunya ini zina, yang lainnya halal. Karena semuanya dianggap telah tercemar ibarat air. Dengan demikian, waspadai. Selagi amal solehnya sama, dalilnya Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti dihuni oleh nenek moyang. Tahu nenek moyang? Suami istri-istrinya. Berarti di sini 1 2 wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Jadi nanti nenek moyang, suami istri, anak cucu ngumpul dalam satu surga dengan syarat waman solaha, 1 amal soleh sama setingkat sederajat. Selagi, tolong dicamkan ini, selagi saat meninggal dunia sang suami
istri tidak menikah lagi. Paham Pak? Dengan syarat ketika suami meninggal, setelah suami meninggal, istri ini tidak menikah lagi sampai dia meninggal juga. Nah, tapi kalau setelah meninggal suami, menikah lagi, nanti dicarikan Allah mana yang paling terbaik. Kalau yang baik pertama, kasih yang pertama. Kalau baik yang kedua, kasih yang kedua. Itu. Tambah ya. Dengan demikian kalau 4 tambah 2 berarti 6. Itu pun pernah bisa antum kalau apalagi mati syahid di medan perang 60. 4 tambah 60. Masya Allah. Nah itu. Nanti di akhirat. Dan surganya nanti itu seluas langit dan bumi. Gitu ya. Dan antum jangan merasa terheran. Alam ini semakin dari mulai awal alam rahim sempit, dunia semakin lebar. Kubur semakin lebar, akhirat semakin lebar. Itu lihat. Alam itu semakin ke sana semakin luas. Dan satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Alam rahim sama alam dunia. Kalau kita di alam rahim bisa komunikasi, cerita, nanti di alam dunia ada airport, ada lapangan bola. Heran, masa iya ini aja sempit, tapi ternyata setelah keluar di dunia betul luas, lapang. Begitu juga nanti di alam kubur, alam akhirat. Satu orang kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bergegaslah kamu dalam mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang muttaqin. Allahu a'lam. Istri enggan melakukan jima' bila diajak suami atas alasan penat, letih, mengantuk dan tak suka. Benarkah bahawa beliau akan dilaknat malaikat sampai pagi? Apa maksud dilaknat? Dan bagaimana kalau sebaliknya, jika istri ajak suami menjima' dan suami dengan alasan sebaliknya, apakah juga suami tersebut akan dilaknat sampai pagi juga? Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin da'a zawjuha ila firashihi fa'abat batat malaikatu ghadbana 'alaiha hatta tusbih. Perempuan mana saja yang diajak suami ke firash, firash itu tempat tidurnya, kemudian menolak, maka semalam suntuk malaikat mengutuk dia sampai pagi. Maksudnya dia dalam keadaan berdosa. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, sampai pagi. Dosanya itu terus tumbuh berkembang. Dikutuk, maknanya keluar jauh dari rahmat. Maka kadang ada sebagian istri yang banyak alasan. Musim dingin katanya kedinginan, musim panas katanya kepanasan. Padahal musim cuma 2, panas sama dingin. Kapan terus? Ya. Terus kemudian capek, letih dan yang lainnya. Ini semuanya adalah alasan yang tidak bisa diterima, kecuali memang betul sakit. Tapi begitu juga laki-laki harusnya juga tahu diri, melihat kondisi. Tapi kalau sekarang alasan sampai 2-3 bulan, 4 bulan, sampai berkali-kali, dan suami terjadi error ya, tak seimbang, maka pilihannya satu, suami pasti akan cari alternatif. Tahu alternatif? Berarti cari tambah 1 lagi supaya seimbang. Kalau tidak, pilihan lepas. Karena tolong dicamkan, banyak ulama menjelaskan makna
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pertama menikah tujuannya adalah mencari ketenangan, dan ketenangan itu didapat mayoritas sekian puluh persen didapat dari suksesnya hubungan biologis. Kalau itu terhambat, kalau itu tidak seimbang, maka as-sakinah itu tidak akan didapat. Akhirnya kalau tidak didapat, ya udah lepas. Itu aja. Ini hukum alami. Ya, as-sakinah itu didapat, walaupun tidak semuanya. Sakinah itu hanya didapat dengan cara itu, tapi mayoritas, kebanyakan, ya, terwujud, tercipta dengan suksesnya hubungan suami istri. Makanya kenapa sampai Al-Quran mengomentari, sunnah, hadis mengomentari, saking pentingnya masalah ini. Dan bukan suatu aib membicarakan hal ini antara suami istri, ya, suami istri. Rasulullah SAW coba di dalam banyak hadis menjelaskan hal itu. Ya, dengan demikian dijaga dengan baik. Nah, bila yang menolak suami bagaimana? Tak ada dosa. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alasannya Allah Subhanahu wa taala tak memasukkan neraka gara-gara salahnya suami, tapi Allah bisa memasukkan neraka suami karena salahnya istri, masalah kepemimpinan. Dan insya Allah rata-rata laki-laki tak adalah masalah ini, kecuali ya insiden yang kecil sekali, ya rata-rata semangat, ya. Kecuali impotent, ya, itu butuh obat, itu aja. Dan hal-hal yang seperti ini bisa didiskusikan dengan baik. Buktinya laki-laki bisa tambah 1, 2, 3, gitu ya. Demikian. Isteri saya suka ke dukun untuk menguasai diri saya. Walaupun saya beri duit belanja, dia cerita sama orang lain yang saya tidak pernah beri duit. Sering tuduh saya buat perkara yang tidak baik walaupun saya tidak melakukan. Sering bergaduh tanpa asas sebab. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukran. Saya melihat dari pertanyaan ini, nampaknya istri ini sudah terpengaruh dengan dampak dunia perdukunan. Jadi dia bikin gaduh tanpa sebab. Ini berarti jinnya yang merusak. Sehingga hadirin sekalian tolong dicamkan, orang yang mondar-mandir ke dukun itu pasti dia diikutin oleh jinnya. Dan jin itu selalu ingin merusak manusia. Dan kerjasama dengan jin itu rata-rata merugikan. Dalilnya dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambah kecuali dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia, melampaui batas buat jin. Karena jin itu makhluk rendah, dipuja, disanjung, disembah sama manusia, melonjak, melampaui batas. Sementara manusia tak mungkin mendapatkan bantuan dari jin kalau nggak berdosa. Makanya semakin besar dosanya, semakin berani berbuat kufur, syirik atau maksiat, maka semakin besar bantuan yang diberikan oleh jin kepada manusia. Makanya Rasulullah sampai mengancam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan, rawahu Muslim. Siapa yang mendatangi dukun iseng itu nanya-nanya, tak membenarkan, tak diterima sholatnya. Maksudnya kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, tak mendapatkan pahala sholat selama 40 hari 40 malam. Jadi sholat selama 40 hari 40 malam itu tak berpahala.
Kasian kan? Tapi kalau ada unsur membenarkan kata Rasulullah SAW, man ata arrafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada peramal atau dukun, membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad SAW. Dan sekarang ini banyak, apalagi di beberapa daerah dan tempat, itu sekarang dukun-dukun itu memberi jimat instan. Jadi tinggal terima pakai, tak perlu macam-macam harus puasa, ini langsung tinggal siap pakai, tinggal bayar sekian maharnya, terutama pelet. Dan banyak sekali kalau di Indonesia itu pelet-pelet, ya pelet tahu, ini pengasihan, tahu pengasihan, sihir ya, bikin tertarik seseorang itu dengan berbagai macam ajian, ada ajian jaran goyang, semar mesem, ya, macam-macam ini biasanya dipakai, orang itu langsung tertarik. Bisa laki menguasai perempuan, perempuan menguasai laki. Sehingga kenapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, 103 dibaca, Allah menegaskan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Berarti yang ngajari sihir itu adalah syaitan dan membuat orang itu kufur kepada Allah. Dengan demikian, orang kalau bekerja sama dengan jin itu tidak menambah kecuali semakin dosa, dan jin semakin melampaui batas dan berani kepada manusia. Sehingga tinggalkan. Dan tolong dicamkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum rohaqa. Ya. Itu tadi. Terus innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Jin dan kabilahnya itu bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Makanya di sini hati-hati. Ya, Allah. Soal selanjutnya, hukum isteri meminta cerai atas alasan tak tahan suasana tak aman kerana suami mula tegakkan hidup secara sunnah untuk isteri dan anak-anak, walaupun disampaikan dengan secara hikmah. Jawab suami kepada isteri, pergilah buat apa yang kamu suka. Apakah jatuh talak ataupun tidak. Tapi sekarang masih tetap hidup bersama-sama. Syukran. Cerai atau talak itu ada dua macam. Namanya talak sharih. Yang kedua adalah talak ghairu sharih atau al-kinayah. Yang sharih itu kamu saya talak, saya ceraikan. Yang sindiran itu, sindiran tahu, kinayah, mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu, atau pergi sesuka kamu, terserah kemana saja. Ini tergantung niatnya. Kalau niatnya itu menceraikan, maka jatuh cerai. Kalau tidak, maka tidak jatuh cerai. Ini tergantung niat untuk satu cerai ini. Dan bagi istri yang mendapati hal tersebut, usaha untuk memperbaiki, berdakwah nasihat telah cukup, tapi tidak ada perubahan, maka seorang istri punya hak untuk menggugat. Tapi tolong dicamkan, gugat cerai itu pilihan akhir. Ya, pilihan akhir. Perbaikan, nasihat, dan saling memberikan suatu masukan-masukan baik itu terus harus diadakan. Ya. Karena gini, Pak. Orang yang sering mengetuk pintu suatu ketika akan dibukakan oleh Allah. Orang yang terus memberikan nasihat, tak bosan-bosan memberikan suatu pesan baik kepada suami seperti ini sambil berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah suami saya. Ya Allah tunjukkanlah dia ke jalan yang baik. Dan berikanlah suatu pemahaman yang baik. Dan berikan kesadaran untuk kembali kepada agamamu, insya Allah Allah akan kabulkan. Air mengalir kecil, tapi lambat laun, lama kelamaan akan bisa membuat dam, membuat bendungan yang besar itu jebol. Ya, dengan demikian jangan putus asa, bersabar dan terus memberikan masukan.
Tapi kalau seandainya tadi akhirnya tidak ada solusi terakhir, maka Islam memberikan peluang bukan cerai, tetapi namanya khulu atau gugat cerai. Wallahu a'lam. Bagaimana kita memilih suami yang baik? Kerana kita tidak akan tahu akhlak mereka sampai kita dekat dengan dia. Dan kalau tanya teman atau keluarganya, mungkin akan menutupinya. Syukran jazakumullah khair. Di dalam Islam, sebelum menikah ada istilah ta'aruf atau ta'rif atau perkenalan. Dalam bahasa sini apa? Kenalan ya. Mengenal itu ada dua. Mengenal fisik sama mengenal batin. Yang meliputi keyakinan, akhlak, watak, tabiat. Kalau fisik, insya Allah sekali dua kali melihat cukup. Tetapi yang sekarang non fisik, dari mulai keyakinannya, i'tiqad, akhlaknya, termasuk juga watak tabiatnya, ini dibutuhkan waktu. Caranya, Rasulullah pernah membenarkan sahabat yang melihat seorang perempuan yang perempuan itu tak tahu sedang dilihat. Berarti di sini kita lihat. Atau menanyakan kepada orang yang terdekat, ibunya, adik kakaknya, atau teman-teman dekatnya, dari mulai watak kebiasaannya, ya, kemudian akhlaknya, lalu dari sisi akidahnya, agamanya. Insya Allah dari informasi itu kita kumpulkan, nampaknya yakin ini adalah orang cocok dengan saya. Istikharah sama Allah, istisyarah sama manusia yang terpercaya. Apa itu istisyarah? Minta pendapat sama orang yang terpercaya, Pak Ustadz atau siapapun. Kalau saya mau menikah orang yang seperti ini, sementara wataknya seperti ini, saya seperti ini, cocok enggak? Kasih masukan. Kayaknya masukan positif, istikharah sama Allah. Istikharah itu bentuk musyawarah juga sama Allah. Ya Allah, beri petunjuk. Ya, saya akan melangkah menikah dengan si fulana. Sholat 2 rakaat, baca. Dan membaca istikharah ini bisa setelah sholat. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fatawal Iraqiyah menganjurkan sebelum salam, setelah tasyahud. Karena tempat itu tempat yang mustajabah. Dengan demikian silakan. Setelah musyawarah sama manusia bagus, musyawarah sama Allah lewat istikharah juga sudah. Insya Allah kalau kita ada sesuatu yang nanti tidak menyenangkan, Allah akan tegur. Allah akan ingatkan. Dari doanya saja jelas. Ya Allah, kalau ini baik untuk agama saya, hidup saya, dan nanti akhir hayat saya, maka pertemukanlah aku dengan dia dengan aku. Takdirkan takdir yang baik berkait. Kalau memang perkara yang saya ingin lakukan ini tidak lain adalah nikah jelek, akhirat agama saya, dunia dan akhir saya nanti, pisahkan aku dari dia dari aku. Berikanlah takdir yang baik. Insya Allah, Allah akan berikan putusan. Pertanyaan, Ustaz, apakah hukumnya jika seorang istri belum bercerai dari suami, tetapi telah mempunyai pilihan pada lelaki yang lain? Ini namanya berkhianat. Tak boleh. Tadi saya juga ingatkan tadi yang sudah mengusir istrinya keluar tadi, tapi sekarang masih kumpul, ditanya ya, maksud mas menceraikan atau tidak. Dan sekarang juga begini, termasuk berhubungan suami istri membayangkan wajah orang lain, ini termasuk juga berkhianat. Atau dia masih sah dalam ikatan keluarga, sudah mencari alternatif, mencari pilihan lain, maka ini juga termasuk berkhianat. Kalau memang masih sah ikatan pernikahan, maka kedua suami istri, kalau suami boleh nggak ngelirik?
Gak ada yang jawab. Kalau istri tak boleh, cari pilihan. Kalau suami, ya kalau selagi satu boleh. Itu. Makanya ada yang ada yang ngiri. Mengiri itu apa? Kalau perempuan mau menikah, suami meninggal dunia, disuruh nunggu 4 bulan 10 hari. Tapi laki-laki nggak pakai tunggu-tunggu. Enak banget katanya. Saya bilang kepada wanita tersebut, ibu, jangankan menunggu mati, nggak mati aja boleh nikah. Iya kan? Kalau perempuan nunggu mati, tapi jangan berangan-angan suami mati. Ya. Mati nunggu 4 bulan. Kenapa? Masalah di sini. Karena janin itu kalau qadarullah, Masya Allah, sehari sebelum meninggal dunia berhubungan suami istri, ternyata jadi. Ternyata jadi. Langsung setelah seminggu menikah, ayo. Siapa sekarang yang bertanggung jawab? Setelah berhubungan suami istri, kemudian kok hamil? Apakah hamil ini dari suami pertama atau yang kedua? Makanya Islam memberikan kesempatan 4 bulan, 10-nya antisipasi. Karena awalnya cuma 4 bulan cukup. Kenapa 10? Karena ada mungkin keterlambatan janin. Sehingga dikasih 10 hari. Mungkin ada yang terlambat karena lemah, tak sehat, sehingga janin itu tidak bergerak, tidak ini, sehingga dikasih waktu tambahan 10. Insya Allah dengan 4 bulan 10 hari ini ketahuan hikmahnya. Adapun laki-laki tak meninggal aja boleh menikah. Yang kedua, tak perlu hamil. Ya, sehingga tak perlu nunggu-nunggu. Silahkan. Itu. Ini soal masalah kaitannya dengan antara laki dan perempuan. Allah. Soalan yang akhir insyaAllah. Isteri suami yang ada pengaruh saka yang menyebabkan tak suka beribadah walaupun sudah menunaikan haji dan umrah, tak boleh muafakat selalu melawan, bertelagah dengan adik-beradik, rumah sentiasa dikuasai oleh isteri. Adakah ini ada pengaruh saka kerana datuknya adalah seorang dukun besar? Keturunan dari bapaknya gitu. Oh gitu. Iya betul. Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dukun yang taken MOU, tahu MOU? Dengan jinnya itu sampai turunan. Ada yang perjanjian kontrak itu hanya terbatas antara dukun dengan jin tersebut. Ada yang sampai turunan, saga tadi. Makanya kadang-kadang setelah pindah ke anaknya itu, kena anak yang nomor 2, ketiga, terserah pilihan jin nanti jatuh mana. Nanti cucu juga begitu, tahu-tahu yang aneh ini, waduh ini. Bagi sebagian orang bangga, tapi orang yang sudah paham Islam begini, itu penderitaan. Karena jin itu mau nggak mau harus menguasai dia. Karena sudah kontrak, taken perjanjian. Kalau tidak nanti bisa dibunuh rajanya, ketuanya, ketua kabilah. Jadi jin itu masing-masing punya kabilah. Dalilnya dari surat Al-A'raf tadi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Berarti punya kabilah dan masing-masing kabilah itu ada ketuanya. Maka orang yang minta bantuan si dukun-dukun itu biasanya langsung datang ke ketua kabilahnya. Ke penghulu ya. Apa kalau di sini ke penghulu ya. Ketua kabilah. Datang. Biasanya permintaan diinikan, dikabulkan, udah langsung nyuruh anak buahnya. Udah kamu tugas ini. Dengan demikian bahaya, kasihan Pak. Iya kalau anak cucu itu kuat, kadang tak kuat. Tak kuat sehingga apa? Rusak. Bahkan ada istrinya akhirnya digauli oleh jin tersebut. Sehingga lahir anak jin. Makanya di dalam banyak kitab dan para ulama menjelaskan tentang kemungkinan jin menikah dengan manusia, hubungan dengan manusia.
Cuman boleh atau tidak? Hampir semua ulama mengharamkan manusia nikah dengan jin. Kenapa? Tak ada maslahat. Tahu? Tak ada maslahat ya. Bahkan bahaya. Apalagi kalau anak antum nanti yang menikah dengan jin, ikut ibunya jin, bukan ikut kita. Kita suruh sholat, ngilang. Pergi. Ya, ini anak. Ya. Atau sekarang suruh sekolah, malas. Tahu-tahu hilang. Pergi. Ya, karena bisa hilang kan, bisa lenyap. Atau kalau walimah, ya, walimah itu tahu walimah? Undangannya nanti ada manusia, ada jin, repot. Nanti antum bisa pulang kesurupan. Ya. Karena undangan-undangan ini ada sebagian dari jin, sebagian dari manusia. Nah, kalau di Indonesia tak tahu di sini ada tradisi mudik nggak hari raya Idul Fitri? Ada mudik, pulang kampung. Nah, antum pulang kampungnya repot kalau ikut istri. Ya, pulang kampung ke alam jin. Itu. Iya kalau bisa balik. Dikasih makan roti macam-macam. Ya, ternyata kotoran kuda. Ya, karena kotoran-kotoran itu tulang-tulang untuk makanannya. Tulang. Tapi kalau jin yang Islam itu biasa cari tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah. Dan ternak biasanya. Kalau jin-jin kafir yang jahat cari tulang-tulang yang haram, tulang binatang buas, tulang ini. Tapi tolong dicamkan juga, antum tak usah ngumpulin tulang. Saya kasih untuk jin, kasihan anak sodakoh, nggak ada dalil. Ya, tak ada dalil itu. Jadi itu terjadi alami. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah akan kembali ketika Masya Allah tulang yang sudah dimakan manusia. Ketika dipegang jin, kembali dagingnya lebih segar sebelum dimakan manusia. Dan kotoran binatang ternak kita menjadi makanan binatang ternak jin. Kembali juga makan rumput, balik rumput, makan apa balik. Dimakan lagi. Makanya di sini tak ada masalah. Sehingga tidak boleh kontak, tapi bisa terjadi. Sehingga ada lahir dan anaknya aneh. Dan itu terjadi fakta dari mulai dari abad ke abad, tahun ke tahun, generasi ke generasi terjadi. Dan bukan hanya orang awam yang mengatakan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling sering bercerita tentang masalah adanya manusia yang nikah dengan jin-jin dengan manusia dan menghasilkan anak. Menghasilkan anak. Waspadai. Makanya lihat kadang-kadang anak-anaknya dukun itu cacat lahir karena diganggu. Hubungan tak sempurna matanya. Harusnya matanya ikut jin, mulutnya ikut manusia, kan repot. Akhirnya matanya lenyap. Tak sempurna. Kadang kulitnya keras kayak ular karena nggak masuk jin ular. Dan jin itu ada 3, jin bangsa terbang, jin bangsa seperti kita, dan jin bangsa ular sama anjing. Makanya kalau ada anjing hitam terutama disuruh membunuh. Tapi lihat jangan anjing orang. Ya, antum nanti yang disambit ya. Nanti ya. Maksudnya lihat kondisi. Tapi kebanyakan syaitan, imma dia itu jilmaan syaitan atau ditempeli apa? Diikutin ya. Diikuti. Makanya rata-rata anjing hitam itu kuat dan sadis. Anjing hitam. Ini kondisi jin. Dan tempat tinggal alam jin itu ada yang di tanah lapang, ada rumah lama, ada yang jin namanya amiroh, tidak mau tinggal kecuali sama orang. Kalau orangnya pindah, ikut pindah. Itu. Ada jin yang di gua-gua, ada jin yang di lautan. Ini jin yang hebat-hebat. Termasuk yang paling dekat dengan iblis. Itu tinggalnya di atas laut. Makanya kalau kata ada orang yang bisa jalan di atas air atau bisa tinggal di atas air, duduk tak tenggelam, itu berarti dibantu jin ini. Nah, ada orang yang katanya terbang sampai Mekah tak pakai pesawat, berarti diterbangkan sama jin ini. Ya. Tapi tolong dicamkan, tak ada yang gratis. Tahu gratis? Ya, percuma nggak ada. Pasti jin minta imbalan. Di Mesir
ada kisah lama sudah, dan ini sudah masyhur. Ada seorang yang dikatakan wali hebat, sholatnya selalu di Masjidil Haram. Setelah itu kewaliannya turun ke anaknya. Turun itu apa? Waris. Ya berarti apa namanya? Ya diwariskan ke anaknya. Nah anaknya ini diberikan kesempatan belajar di Saudi. Ternyata tahu kehebatan bisa terbang ke Mekah tanpa pesawat. Tak pesawat itu, setiap jin mau menerbangkan minta ganti rugi apa? Sodomi. Tahu sodomi? Liwat. Jadi ternyata selama ini bapaknya itu disodomi, diliwat sama jin itu. Liwatnya tak tanggung-tanggung. Dia sebelum ke Mekah diturunkan di pulau yang aneh. Diminta itu liwat. Kalau tak diladenin tinggal di situ. Kan repot, kagak bisa pulang. Tak bisa pulang repot. Kamu mau saya liwat atau saya tinggal di sini? Nah, itu. Akhirnya sampai diturunkan ke anaknya, tahu bahwa ini adalah jin, bukan karomah. Itu terjadi. Wallahu a'lam. Demikian.